nomornya, nama. Nah, saya kemana-mana saya pakai itu. Tadi ada pelantikan di Langsa, jadi saya pakai resmi itu. Mana orang mau tangkap gitu? Itu saya pakai tadi itu melantik. Wah, sekali Jogja, Gajah Mada, waduh, melimpah ruah itu. Keluarga keraton itu semua sudah. Jadi murid semua sekali. Murayanya bukan main. Sehingga Jawa Timur, Surabaya, tidak ada satu kota. Jawa Barat bukan main. Sayang Mayor Yanuri nggak ada sini ya. Dia yang selalu diutus kemana-mana. Yang terjun di Galunggung dia juga tuh, sama Kolonel Sujono. Kolonel Sujono RPKD itu bangsa Cap Mau itu saya perintahkan jalan tuh. Itu semua diuji coba, kita orang teknolog nggak bisa cerita. Coba lagi. Kalau Ustaz cerita apa? Mudah-mudahan kita nanti masuk surga, kan ya? Dan amal kita. Sama saya spekulatif itu. Kalau tidak nanti masuk mau mana? Mau pulang? Balik ke dunia. Kita apa syarat supaya masuk surga, kan gitu? Kalau orang di Olimpiade sana tuh lompat galah katanya harus 25 meter tingginya baru boleh datang. Datang awak di kampung pandai lompat cuma 15 meter. Apa kata awak? Mudah-mudahan pergi ke Olimpiade nanti mau menang. Kalah lah, konyol itu orang. Diminta syarat paling tidak 25, kalau 15 mau pergi. Kalau lompat 40 pandai ya baru pergi, kan gitu. Apa syaratnya kita tanya? 25. Latih di rumah sampai 40 baru pergi. Kalau tak pernah lompat bagaimana? Bisa lompat? Enggak kan? Tak pernah berenang bagaimana? Tahu-tahu dilempar ke laut, pandai berenang. Tak pernah menghandle kalimat Allah dengan teknologinya. Bagaimana mau pandai menghadapi itu nanti? Jangan main-main. You have only one life. Nggak ada dua kita punya syarat. Jadi kalau tidak pandai nanti menghadapi handling kalimat Allah itu, sehingga dia bisa keluar energinya hancur itu setan dalam fisikal maut, mana sempat lagi belajar. Kalau nggak pandai berenang tiba-tiba dilempar ke laut, pandai berenang. You are not responsible for your own life. Bukan main. Jadi ini pentingnya serius loh ini. Di seluruh dunia orang itu seminar, tapi tidak seminar tentang bagaimana cara pelaksanaan teknis supaya salat khusyuk. Nggak pernah disinggung itu. Padahal itu kardinal, itu maha pokok loh itu. Nggak pernah disinggung. Karena tidak ada yang teknolog gitu. Waduh, ini keslip ke suatu kealpaan yang maha besar itu dari kaum Islam. Sehingga lihat itu orang PLO, itu orang Islam kan, dikejar-kejar oleh Yahudi seperti hewan. Sehingga makan tikus, hampir mau makan mayat lagi. Betul enggak? Itu saya pikir bukan cobaan lagi, itu sudah neraka dunia gitu. Wah, Iran sama Irak apa namanya itu? Kasih sayang Islam lagi itu. Untunglah sekarang mau damai. Sudah hampir mampus itu dua. Sudah terkelepok dua-dua itu baru mau ceasefire. Kalau maulah Soviet mantam itu habis semua digulung itu. Seperti ayam yang sudah bermati berkelahi, diri pun tak bisa lagi. Itu baru ya ceasefire. Ya ada ceasefire terus enggak? Masih berantem enggak? Saya pikir ceasefire terus ya. Udah habis. Anak-anak remaja umur 15 tahun sudah dikirim ke sana. Islam namanya tuh. Kesatuan Arab Liga pun tak ada lagi. Itu satu Masjidil Aqsa dihantam oleh seluruh dunia, Islam tidak bisa. Coba kuasai teknologi. Dasar satu orang. Kita sebagai teknolog tiap-tiap ayat Quran kita uji coba. Nah ini dia baru. Tentu dengan metodologi itu. Iyalah, wa lam istaqamu lat tariqatil asqa. Kalau tuan-tuan berdiri tetap di atas metodologi yang benar, engkau akan dilimpahkan kurnia seperti hujan lebat dari langit. Nah, itu ayat Quran. Surat Al-Jin. Haji Idris. Surat Al-Jin 14-16 ya. Kalau kita terangkan di sini kita punya ilmiah, harus ada Al-Quran atau hadisnya, kan gitu. Mesti begitu dong. Orang yang diterangkan yang itu. Nah, jadi saya bukan bawa agama baru, enggak. Saya hanya menerangkan ayat-ayat teknologi Al-Quran. That is all. Cuma itu saja. Ya sama, tapi saya bilang tadi bersuci sama.
berwudu sama, salat sama. Cuma di salat itu lepaskan ustaz kita kan gitu enggak? Nah, kita masuk di situ. Karena itu perlu gelombang disesuaikan kan gitu. Awak bicara sama Tuhan. Dengan kemampuan awak, kapasitas awak, dia Tuhan gelombang berapa? Sedangkan Rasulullah ke sana dikasih Al-Quran yang unlimited faith sama dengan tak terhingga itu. Kalau dia pakai itu, tentu kita pakai itu juga. Yang kita pakai mana? Faith yang mana? Faith yang dia juga, jangan yang tukar. Nanti pergi ke negeri Cina nanti kalau faith-nya bertukar. Ya, mesti faith yang itu juga dong. Bagaimana pakai faith yang itu juga? It is put into the spirit. Dimasukkan ke dalam. Unite your spirit with the spirit. And that link will be yours. Ngerti kan bahasa Inggris? Ngerti gak? Saya selalu sekarang main-main selalu saya ejek sarjana zaman sekarang. Sarjana kampungan saya bilang. Saya Inggris juga pandai. Walaupun insinyur, walaupun doktorandes, walaupun S1, nggak pandai loh bahasa Inggris. Ejek aja sarjana. Saya 8 bahasa loh. Kami profesor zaman Belanda nih. Mahir tuh. Zaman Belanda saya Pak Amsb tuh. Amsb zaman dulu. Saya Jogja tuh. 8 tahun saya di Jogja. Milube sana, Amsb di sana. Terus pergi ke sekolah dokter tinggi. Sampai perang dunia. Saya switch ke negeri Belanda. Jadi psikolog 2 tahun. Tamat. Belakangan saya kejar lagi fisika kimia saya. Disertasi saya atom dan nuklir itu. Oh, terus saya pelajari Al-Quran itu juga. Waktu kecil-kecil sudah mengaji. Nenek saya dari ibu syekh, nenek saya dari bapak syekh. Jadi rupanya seperti dalam ilmu hewan, Mendeling. Tahu Mendeling? Bertumpu di sini rupanya. Itu kan cross breeding itu kan. Nah sekarang saya pakai ilmu gaul. Mendeling itu. Cross breeding itu. Jadi dapat bibit unggul kan. Saya mau bikin farm loh. Oh jauh salahnya ya. Jadi di Luas Mane. Saya mau piara situ entah 100 lembu nanti. Saya dapat tanah 150 hektar dikasih pemerintah. Saya pancangkan di situ banpres. Ada yang berani ganggu. Kami dapat kontrol presiden. Nah, 150 hektar tuh. Katanya ranch yang minimal katanya 50 hektar ya. Nah itu. Kami di sini tiap tahun di kompleks kita potong ratusan itu hewan. Jadi maksudnya saya pikir payah carinya kadang-kadang kalau sudah mau hari kurban payah cari ke Aceh mana. Saya pikir saya piara aja gitu yang umur 1 tahun. Nanti tahun depan kan 2 tahun dia. Dibeli 100.000 nanti jual 300.000. Ngambilnya murah. Ya saya pesankan tadi, ya. Saya pesankan tadi kan. Hei Insinyur Nurdin saya bilang, tolong carikan sama saya 400 ekor lembu yang umur setahun. Harga kira-kira 100.000. Lembu Aceh aja. Umurnya kan sama nanti sama Tuhan. Dagingnya belainan tuh. Asal umurnya sama nggak apa-apa. Tapi yang baik yang Nah jadi kalau dihalau di situ, yang ngangon itu, yang mengembala itu sambil menjaga perbatasan. 150 hektar besar itu. Jadi saya pikir saya taruh aja hewan situ. Nah sudah itu di samping itu kita bikin satu surau yang besar. Sudah gak muat lagi. Surau kami kompleks 6 hektar itu kompleks universitas. Saya kan rektor di sana. Saya bukan rektor saja, saya pemilik. Kalau pemilik namanya rektor seumur hidup. Kalau orang rektornya 5 tahun sekali dipilih kan. Saya enggak, saya pilih diri saya sendiri. Jadi, nah itu bagus sekarang. Kalau mau lewat di Medan nanti pikir lihat-lihat sana lah. Nah itu ada Pratikto, ada Effendi, mana Effendi tadi? Ada lari pula tuh. Dia jadi di sama saya itu ada 4 insinyur, 4 sarjana itu yang staf pribadi saya. Yang itu satu Pahlawi dari Sriwijaya. Itu pertanian dia.
siapa namanya? Itfi Palewi ya. Nah, itu dari pertanian ya. Oh iya. Nah itu membalas sudah tuh dua insinyur saya kirim pulang ke perkebunan kelapa sawit, sudah pulang. Jadi yang lebih 150 hektar itu daripada kosong tanamnya kelapa sawit saya bilang. Nah itu dia. Nah sudah itu sebagian lagi nanti untuk praktek lah pertanian, pertamanan. Kita punya fakultas pertamanan yang kedua di Indonesia, yang satu di Trisakti, yang kedua kita. Tapi kalau fakultas metafisika eksakta satu-satunya di dunia yang diakui pemerintah. Metafisika eksakta mendukung agama Islam. Nah jadi penerangannya seperti tadi. Tadi kan eksakta semua tuh. Sama dengan fekalite itu kan orang eksakta saja yang tahu tuh. Bagaimana fungsinya Rasulullah yang diteruskan oleh para ahli sislah luar biasa, tak dapat dihinggakan besarnya, karena Rasulullah SAW adalah manusia biasa seperti kita, bahkan seorang yang buta huruf, tetapi karena dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyambung dakwah, penyambung pimpinan langsung daripada Allah Subhanahu wa taala, demi dia mempunyai link channel dan frekuensi. Link beratus tahun dicari oleh dunia, ya, the missing link katanya. Sesudah Nabi Isa, maka missing link itu tidak diketemui. Link itu dalam bahasa Inggrisnya adalah hubungan langsung. Itulah channel atau frekuensinya. Nah, jadi itulah peranan Rasulullah yang maha penting, sehingga apa yang disebut oleh Rasulullah adalah langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi melalui lisan Rasulullah, tentu saja bahasa Arab. Tentu saja bahasa Arab, karena Rasul orang Arab, masyarakat yang pertama mendengar adalah bangsa Arab. Jadi itu langsung. Kalau kita mengetahui tape recorder, kalau tape recorder itu belum kita pasangkan, dia punya corong, dia punya loudspeaker, dia berputar hanya bergetar tanpa suara, kan gitu. Sesudah dibesarkan dia punya loudspeaker, baru kedengaran suara. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersuara, tidak menyampaikan firman, tidak berhuruf dan bersuara. Masuk kepada Rasulullah, berbunyi dia, rupanya bahasa Arab. Nah, itulah dia. Jadi hanya getaran saja yang datang itu, atau diterjemahkan oleh Rasulullah, tentu saja dalam bahasa Arab. Nah, jadi itulah fungsinya. Maka itu kata Allah dalam Al-Quran Al-Karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiada engkau kuutus ya Muhammad melainkan sebagai pembawa rahmat untuk seluruh alam. Seorang buta huruf membawa rahmat untuk seluruh alam, itu tak mungkin masuk di akal. Kalau seorang profesor membawa rahmat ilmiah kepada satu daerah, lantas dimultiplikasikan, dilipat gandakan sampai ke seluruh dunia, itu masuk di akal lagi. Ini seorang buta huruf. Nah, diangkat Tuhan, dia menjadi corong pembawa rahmatan lil alamin. Nah, tentu dialah corongnya itu. Nah, jadi itu tidak lain tidak bukan karena linknya tadi itu channel dan frekuensi. Jadi oleh sebab itu, inilah sebenarnya yang diamalkan, yang dibawa oleh Tariqatullah. Di mana mungkin orang zaman dahulu bisa menerangkannya secara ilmiah? Tidak mungkin.
Oleh sebab itu tarikat ini selama ini berabad-abad lamanya hanya didogmakan saja. Cerita tidak bisa, tapi mengamalkan nampak kebesarannya. Nah, jadi sesudah kita ini zaman-zaman mutakhir ini, sedangkan al-Islamu ilmiyun wa amaliyun, al-Islamu ya'lu wa la yulalai, tidak ada tolok bandingannya, tidak ada yang mengatasi Islam itu. Mana dapat dibuktikan selama ini? Bahkan orang yang kalau kita baca dari literatur di luar negeri, orang Eropa sangat mencemoohkan Islam ini. Agama orang bodoh katanya. Agama orang bodoh ini Islam ini. Penuh dengan dogma, penuh dengan sangka, tidak ada ilmiahnya. Jadi selama ini rupanya orang Islam itu sudah kekurangan sekali. Sedangkan Tuhan dan Nabi mengatakan al-Islamu ilmiyun wa amaliyun. Nah, kesudahannya kalau bertanding sama orang intelektual, yang kecil itu pula yang ambil. Tetap orang Islam itu kalah. Karena apa? Dia tidak bisa menerjemahkan kedahsyatan dari Al-Quran dalam ilmiah yang setinggi-tingginya. Untuk itu harus, siapa itu? Ada hubungan sama kita enggak? Ada ya. Siapa? Suri Sarahap dari orang Batu, itu memang awal yang datang. Suri Sarahap dari yang ketua PLT dulu tuh. Anak muda masih sudah punya 2 anak juga, tapi masih muda. Di kerja sini juga? Dia punya farming dekat sini. Farming? Chicken farming. Chicken farming. Poultry farming. Okay, let them come here. Nah, jadi kasihan itu orang Islam zaman dulu, pusaka yang begitu maha dahsyat Al-Quranul Karim. Sudah kita katakan dari surat Ar-Ra'd 31. Surat Ar-Ra'd 31 mengatakan bahwa Al-Quran itu kalau dituliskan rahmatnya habis 8 buah lautan sebagai dawat Daud yang dibikin sebagai dawat. Habis kalam rimba, belum habis-habisnya itu Al-Quran. Al-Islamu ya'lu wa la yulalai. Mana satu orang yang bisa menunjukkan dalam teori dan prakteknya kedahsyatan daripada Al-Quranul Karim. Tuhan mengatakan ya tafakkarun, hei riset, hei manusia, watil kal amsalun dari balin nasil alum, ya tafakkarun, fikirkan, riset. Siapa yang risetnya? A'udzubillah minasyaitonirrajim, sudah dihafal, sudah diketahui gunanya untuk menghantam setan, tidak pernah diriset, tidak pernah diuji coba senjata hebat itu. Ya cuma diajarkan begitu saja. Jadi saya sudah bilang, segala ustadz di dunia ini dia nggak benar ceritanya, dakwahnya benar dalam perkataan, dalam perbuatan belum terbukti. Jadi kalau dalam perkataan saya ilmu kata Rasulullah, ainal yakin, ilmu yakin masih dusta, harus aku yakin. Jadi inilah misi Nabi Dawab. Dan dia sama saja jalannya sama syariat. Seperti yang kita katakan tadi di Langsa, orang tarikat itu orang syariat, nggak boleh menyalah dari situ. Orang tempat tanjakannya di situ. Metafisika, tanjakannya fisika. Dari situ dia berdirinya. Hukum-hukum fisika dilanjutkannya. Kalau matematika begitu juga. Mana yang bisa dituliskan, lama-lama halus-halus, jalan sendiri terus. Matematika, fisika juga begitu. Tapi undang-undangnya paralel. Nah, karena fisika itu pun adalah firman Tuhan yang tertulis dalam alam semesta. Dilanjut dalam alam yang di atas daripada alam semesta tadi. Undang-undangnya sama. Nah, itu dia. Aku lipat gandakan petunjuk aku dalam alam semesta. Lengah juga daripadanya. Surat Nurun ala Nurin itu. Surat An-Nur 35. Aku lipat gandakan petunjukku dalam alam semesta. Surat Yusuf mengatakan, aku tuliskan ayat-ayat aku dalam alam semesta. Mereka melengah juga daripadanya. Jadi orang para insinyur itu mengambil
hikmah-hikmah, manfaat-manfaat dalam alam semesta, tok sampai situ saja, alam untuk alam. Sebetulnya yang lebih fungsinya adalah lebih tinggi adalah alam ini